Saya bertugas di SDN 076 Purworejo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama LPTK Universitas Jambi akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini. Demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan pimpin anak-anak. Mari teman-teman belajar berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan sehingga bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman yang hebat ini ya, dan semoga setelah kita melakukan berdoa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang tadi pagi sarapan? Angkat tangannya. Ya, alhamdulillah. Yang belum sarapan, Bapak doakan semoga besok bisa sarapan. Nah, sepertinya pagi hari ini ada teman kita 3 orang yang tidak berangkat. Ada Manisa, Farhan, Salim. Ya, salah satu teman dari kita yang tidak berangkat ini tadi sakit. Ya, ada menghubungi via telepon dengan Bapak ya. Kita doakan semoga teman kita cepat sehat kembali sehingga bisa bersekolah, berkumpul dengan kita, belajar bersama kembali. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita kepada NKRI. Kepada Ananda Andini, silakan. Cinta Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, terima kasih ya. Kita selalu semangat untuk mencapai cita-cita kita yang luar biasa. Baik, anak-anakku, Bapak sebelum lanjutkan pelajarannya pengen menanyakan dulu pelajaran yang kemarin. Kira-kira lupa apa ingat? Coba materi yang lalu kita belajarnya tentang apa? Perkalian desimal ya. Masih ingat ya? Oke, alhamdulillah.
begitu, coba Bapak mau bertanya nih. Siapa yang tadi berangkat sekolahnya naik motor? Ya, oke. Ada yang naik mobil? Ada yang naik mobil nggak? Atau naik pesawat? Ada yang naik kuda? Nggak ada. Ya, jadi kalau kita naik motor, itu kadang ada yang naiknya cepet, ada yang lambat, gitu kan? Nah, kalau cepet atau lambat berarti bisa diukur apa tidak? Naik kecepatan itu bisa ya. Nah kalau bisa, hari ini kita mau mempelajari materi tentang jarak, kecepatan, dan Waktu. Nah, jarak, kecepatan, dan Waktu. Oke. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik diharapkan bisa menyimpulkan bahwasanya kecepatan merupakan perbandingan jarak waktu dengan benar. Yang kedua, dengan membimbingan guru peserta didik mampu memperagakan alat peraga segitiga ajaib. Ya, nanti ada segitiga ajaib ya. Terus yang ketiga, dengan menggunakan alat peraga segitiga ajaib, peserta didik mampu menguraikan hubungan jarak, kecepatan, dan waktu dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menggunakan soal jarak, kecepatan, waktu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui bimbingan guru, peserta didik mampu menyimpulkan dan mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan kecepatan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Dan jarak, kecepatan, dan waktu nanti akan Bapak kenalkan, itu namanya segitiga ajaib, segitiga Jokowi. Ya. Pernah dengar kata Jokowi? Belum. Jokowi nggak tahu? Kenapa nggak sama Jokowi? Siapa tuh Jokowi? Presiden. Presiden Indonesia. Ya, tapi tentang ini kita tidak membicarakan tentang presiden ya, tapi belajar matematika tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Baik. Nanti tahapannya pembelajaran kita, Bapak tayangkan video, kalian mengamati ya secara berkelompok. Ya. Terus yang kedua, kamu mengerjakan LKPD dari Bapak. Setelah itu dipresentasikan. Terus berikutnya kalian semuanya Bapak kasih soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini mengerjakannya secara individu ya, nanti Bapak bagian. Baik, kita lanjutkan. Sebelum Bapak tayangkan videonya, Bapak bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Coba mulai dari sini ya. Baik, silakan perhatikan di dalam monitor. Akan belajar materi matematika. Kira-kira materi apa ya? Nah, sebelum memasuki materi, mari kita simak cerita berikut ini. Setiap hari, ayah mengantarkan Mesya ke sekolah dengan menggunakan motor. Jarak dari rumah Mesya ke sekolah adalah 3 km. Biasanya, ayah membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Namun, pada hari ini ayah membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Tahukah kamu apa yang mempengaruhi ayah sampai ke sekolah lebih lama dari biasanya? Ya, kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Jadi, ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 5 menit, artinya kecepatannya lebih cepat. Sedangkan ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 10 menit, artinya kecepatannya lebih lambat. Tahukah kamu, kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak dan waktu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak disimbolkan dengan huruf S. Contohnya, panjang lintasan rumah Mesya ke sekolah yaitu 3 km. Nah, 3 km ini disebut dengan jarak. Sedangkan, waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Contohnya, waktu yang ditempuh ayah selama perjalanan ke sekolah yaitu 5 menit. Nah, 5 menit ini menyatakan waktu. Jadi, untuk mengetahui suatu kecepatan benda, kita harus mengetahui jarak yang ditempuh oleh suatu benda dan waktu yang diperlukan.
Kita dapat menuliskannya ke dalam rumus V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Untuk memudahkan kita memahami rumus tersebut, kita dapat menggambarkannya ke dalam sebuah segitiga berikut ini. Jika yang ditanyakan kecepatan, maka rumusnya V sama dengan S dibagi T. Jika yang ditanyakan jarak, maka rumusnya S sama dengan V dikali T. Dan jika yang ditanyakan waktu, maka rumusnya T sama dengan S dibagi V. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, agar kita lebih paham, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Jarak dari rumah Indah ke sekolah adalah 4.320 meter. Jika Indah berangkat dari rumah pukul 6:15 dan harus sampai ke sekolah pukul 7, maka berapa meter per detik kecepatan yang harus Indah tempuh dengan menggunakan sepeda? Dari soal tersebut diketahui jarak dari rumah ke sekolah adalah 4.320 meter. Waktu yang ditempuh dari pukul 6:15 sampai pukul 7 adalah 45 menit. Waktu yang ditempuh dari pukul 6:15 sampai pukul 7 adalah 45 menit. Sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, kita harus merubah terlebih dahulu waktu yang ditempuh dari menit ke detik. Di mana kita tahu bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka untuk 45 menit sama dengan 45 dikali 60 detik, yaitu 2.700 detik. Hal yang ditanyakan yaitu berapa kecepatan yang harus ditempuh? Penyelesaiannya kita gunakan rumus V sama dengan S dibagi T. V sama dengan 4.320 meter dibagi 2.700 detik. Hasilnya 1,6 meter per detik. Jadi, untuk sampai ke sekolah tepat waktu, Indah harus mengayuh sepeda dengan kecepatan 1,6 meter per detik. Wow, kamu hebat! Mudah bukan? Agar lebih paham lagi, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Ibu akan mengirimkan sekotak kue ke rumah nenek. Jarak dari rumah ibu ke rumah nenek adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh ibu dengan menggunakan mobil berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika ibu berangkat dari rumah pukul 8, maka pukul berapa ibu sampai ke rumah nenek? Dari soal tersebut diketahui, jarak dari rumah ibu ke rumah nenek adalah 120 km. Kecepatan yang ditempuh ibu menggunakan mobil adalah 40 km per jam. Hal yang ditanyakan yaitu, pukul berapa ibu sampai ke rumah nenek jika ibu berangkat dari rumah pukul 8? Penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan S dibagi V. T sama dengan 120 km dibagi 40 km per jam. T sama dengan 3 jam. Jika kita hitung dari waktu keberangkatan ibu pukul 8, maka ibu akan sampai 3 jam setelahnya. Yuk kita hitung. Pukul 9, pukul 10, dan pukul 11. Nah, sudah paham kan? Sekarang, coba kerjakan soal berikut ini bersama teman di kelasmu. Sebuah mobil berangkat dari Bandung ke Surabaya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak dari Bandung ke Surabaya adalah 180 km. Jika mobil tiba di Surabaya pukul 10, maka pukul berapa mobil berangkat dari Bandung? Selamat mengerjakan, enjoy! Demikian pembahasan materi kecepatan beserta soal-soalnya. Semoga bermanfaat. Bye! Baik anak-anakku, setelah mengamati video yang Bapak tayangkan tadi, ada yang mau menanggapi atau tidak? Atau ada yang mau bertanya? Yakin? Pas? Baik, ini Bapak bagian SKPD, nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Coba perhatikan, ini Bapak bacakan petunjuknya ya. Petunjuk kerja yang A, berdoa sebelum mengerjakan KPD. Jangan lupa baca bersama
Yang kedua, baca dan pahami uraian materi yang disajikan. Yang C, apabila ada materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada gurunya. Ya, nanti tanyakan sama bapak. Yang D, kerjakan setiap kegiatan diskusi secara berkelompok. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Jadi, yang namanya bekerja kelompok itu bekerja sama. Kalau bekerja sama berarti sama-sama bekerja. Tidak ada satu yang bekerja, tapi bagi pekerjaannya. Yang berikutnya pada soal latihan dikerjakan secara individu. Yang baik. Nanti bapak tayangkan video yang baru kamu bisa mengerjakan soal LKPD. Silakan diamati tayangan video dari bapak. Kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya. Dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat belajar semua. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat belajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus ngerti dulu rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi loh ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Gitu ya. Lah terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup set. Sehingga K atau kecepatan sama dengan J per W, jarak dibagi waktu. Nah lagi, misal kita mau mencari jarak, berarti J-nya kita tutup set. Nah J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup set. Sehingga W sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat pelajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana, Kak? Gampang. Seperti tadi, kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita tutup K-nya. Set. Sehingga K sama dengan J per W. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. J, jarak. Di sini jaraknya adalah 300 meter. Berarti kita tulis 300 meter. Kemudian per W, waktu. Di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan?
berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Udah deh. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik-titik. Nah, seperti tadi kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita tutup adalah J-nya, ya. Sehingga J sama dengan K dikali W. K kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah 32 km per jam. Berarti kita tulis 32 km per jam. Kemudian dikali W waktu. Di sini waktunya yaitu 3 jam. 32 km per jam dikali 3 jam. 32 dikali 3 sama dengan 96. Nah, karena di sini kilometer, berarti jawabannya juga kita tulis kilometer. 96 km. Udah deh. Jadi, jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya yaitu Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah waktu, ya kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah W-nya, ya kan? Nah, sehingga W sama dengan J per K. J, jarak. Di sini jaraknya yaitu 90 km. Berarti kita tulis 90 km. Kemudian per K, kecepatan. Di sini kecepatannya yaitu 30 km per jam. Berarti kita tulis 30 km per jam. 90 km per 30 km per jam. Nah, sekarang bisa kita hitung 90 dibagi 30 dapat 3. Nah, karena di sini jam, berarti di jawabannya juga kita tulis jam. Udah deh, jawabannya adalah 3 jam. Jadi, waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Bapak kasih waktu 10 menit tadi? Tadi ya, silakan. Bisa. Ya. Bisa memperagakan pakai segitiga ajaib ini? Coba kamu Arya. Kalau mencari jarak yang ditutup yang mana? Nah, artinya apa itu? K kali B. Kalau Bapak tanya mencari waktu yang ditutup yang mana? Artinya J per K atau J dibagi. Nah, oke, paham ya? Ya, kita. Ya, itu bisa. Net di sebelah ini ya. Terus jaraknya di sebaliknya tadi nggak apa-apa. Oke, silakan. Gimana? Masukin aja.
per waktu. Ya. Baik, terus yang berikutnya. Nomor 2, sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km saja. Berapa jarak kota A ke kota B? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, dari presentasi kelompoknya Anda KF, kalau ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, kamu silakan. Atau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Ada nggak? Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan lembar LKPD-nya. Silakan. Baik, anak-anakku tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk 1000. Baik, setelah mengerjakan LKPD secara berkelompok, ya sudah dipresentasikan, ya. Kita mengerjakan soal evaluasi, ya. Soal evaluasi ini dikerjakan secara individu, ya. Jadi dikerjakan secara individu. Ini ada 6 soal. Kalau 6 soal kira-kira 10 menit berani? Berani. Baik. Tulis namanya. Langsung saja. Ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, silakan. Ya, Andri ya, biasa. Ini nanti akan Bapak koreksi, nilainya akan Bapak umumkan setelah jam istirahat ya. Baik, tepuk tunggal, tepuk semangat. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu? Ayo, kalau mencari kecepatan rumusnya apa? Kecepatan rumusnya? Ayo, mencari kecepatan apa tadi? K kali B. Kalau mencari jarak? Berarti jarak, kecepatan, dan waktu. Itu bisa kita hitung berapa kecepatannya, berapa waktunya, berapa jaraknya. Itu bisa kita hitung menggunakan rumus Jokowi ya. Baik, demikian pembelajaran hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita bernyanyi lagu kebangsaan ya, dari Sabang sampai Merauke. Apa lagunya kan? Oke. Sampai itu sampai 3 kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku. Baik, demikian pembelajaran kita. Sebelum selesai, sebelum Bapak tutup, ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaatnya, bisa dibawa pulang